Pada suatu pagi musim panas di Paris, udara di sekitar Istana Élysée terasa tebal seperti dinding kaca. Di luar, langit biru pucat bergantung di atas Champs-Élysées. Sementara dunia menahan napas melihat berita yang datang dari Timur Tengah. Gaza masih terbakar. Suara sirene dan debu perang menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari. Harapan tentang solusi dua negara selama bertahun-tahun terasa semakin jauh, seperti bayangan di padang pasir. Namun hari itu, Prancis memilih memecah keheningan dengan sebuah keputusan yang akan tercatat dalam sejarah. Di ruang konferensi pers yang penuh sorotan kamera, Presiden Emmanuel Macron berdiri tegak, wajahnya serius tetapi tidak kaku. Dengan suara yang tenang, ia menyampaikan bahwa mulai September 2025, Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina, dan pengumuman ini akan dibawa ke mimbar sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kata-kata itu mengalir seperti batu yang dilempar ke permukaan air. Gelombang reaksinya langsung menyebar ke seluruh dunia. Keputusan ini menjadikan Prancis negara pertama di kelompok ke-7 yang berani melangkah ke garis yang selama ini hanya dibicarakan, tetapi jarang ditempuh. Di luar gedung, beberapa orang berhenti di trotoar, membuka ponsel, dan membaca berita yang baru muncul. Sementara di Timur Tengah, berita ini menyelinap di antara laporan perang. Dalam satu detik, pusat dunia seakan bergeser sedikit ke Paris. Di sanalah, pada siang yang terik itu, sebuah bab baru mulai ditulis tentang diplomasi, keberanian, dan pertanyaan lama yang akhirnya dipanggil dengan suara keras. Di balik pengumuman bersejarah dari Istana Élysée, ada sebuah cerita yang lebih panjang daripada satu siang di Paris. Keputusan Emmanuel Macron untuk mengakui Palestina tidak lahir dalam semalam. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan proses perdamaian yang dipimpin Washington terseret bagai kereta yang kehilangan rel janji demi janji, konferensi demi konferensi, namun tidak satu pun membawa orang Israel dan Palestina lebih dekat pada kehidupan yang layak. Frustrasi itu menumpuk seperti debu di lorong diplomasi, sampai akhirnya meledak dalam bentuk keberanian politik. Di balik dinding kaca kantor presiden, laporan yang menumpuk dari Gaza semakin membuat peta Timur Tengah menjadi potret luka. Rumah sakit yang tak lagi berfungsi karena pemadaman listrik, anak-anak yang bermain di bawah langit yang dipenuhi drone, jalanan sempit yang berubah menjadi lorong puing. Macron melihat dalam setiap baris laporan bahwa diam berarti ikut memperpanjang penderitaan. Ketika dunia bungkam, katanya kepada penasihatnya di ruang rapat yang sunyi, maka seseorang harus memulai sebuah kalimat baru. Langkah ini juga lahir dari keyakinan bahwa Eropa tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, menonton api membesar, sementara kehidupan warga sipil di Gaza semakin terjepit oleh blokade. Macron memilih cara yang jarang diambil, menggunakan pengakuan politik sebagai bentuk tekanan moral. Bagi banyak orang di Paris, ini adalah taruhan besar, tapi bagi Macron, itu lebih mirip kebutuhan. Kebutuhan untuk mengatakan bahwa diplomasi bukan hanya menunggu laporan harian dari Washington, melainkan sebuah tindakan. Dari frustasi panjang, dari pemandangan reruntuhan di Gaza, muncullah alasan yang mendorong Prancis melangkah keluar dari barisan penonton. Sebuah keputusan yang lahir dari keinginan mengakhiri sunyi. Di ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dunia seperti menahan napas ketika Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Palestina pada September 2025. Riak yang pertama kali berangkat dari Paris kini menabrak dinding kebiasaan diplomasi yang selama puluhan tahun dijaga ketat oleh Amerika Serikat. Tidak ada negara G7 yang berani melangkah sejauh ini. Dan untuk Washington, serta Tel Aviv, itu bukan sekadar berita, itu adalah tantangan terbuka. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat adalah payung yang meneduhkan Israel setiap kali hujan resolusi datang di Dewan Keamanan. Satu kuyen veto dari Washington sudah cukup untuk menghapus suara mayoritas dunia. Tapi kali ini, keputusan dari Élysée ibarat sebuah batu yang dilempar ke kaca. Tidak menghancurkan semuanya, tapi retakan mulai terlihat. Macron, dengan langkah itu, mengirimkan pesan bahwa monopoli narasi tentang siapa yang boleh diakui sudah tidak lagi absolut. Di balik tindakannya, ada kesadaran tentang simbol. G7 selama ini dipandang sebagai benteng status quo, dan Prancis dengan mengakui Palestina seolah membuka celah kecil di tembok itu. Celah yang cukup untuk menyelinapkan angin baru ke ruang diplomasi yang selama bertahun-tahun terasa pengap. Bagi Washington,
Ini sinyal bahwa sahabat lama tidak lagi mau berdiri di barisan belakang, hanya mengangguk. Tel Aviv, di sisi lain, kini harus membaca ulang peta dukungan mereka. Dalam koridor Knesset, orang membicarakan apa arti sebuah pengakuan dari Paris. Apakah ini awal isolasi politik, atau hanya gestur simbolik? Sementara itu, kamera dunia terus menyorot, menangkap reaksi Amerika yang tampak tenang di luar, tapi penuh perhitungan di dalam. Dan di luar gedung kaca PBB, para pengamat hanya bisa bertanya, apakah satu keputusan dari Paris akan cukup kuat untuk memecah lingkaran perlindungan lama? Atau ini hanya awal dari babak yang lebih berani? Di lorong-lorong diplomasi Eropa, keputusan Prancis mengakui, Palestina bukan hanya berita satu sore, ia menjalar seperti gelombang seismik yang perlahan merobek peta pengaruh global. Dari Paris, getarannya bergerak ke Berlin, Roma, Madrid. Para diplomat mulai bertanya dengan suara yang sebelumnya hanya berani dibisikkan. Apakah sudah waktunya Eropa berhenti berdiri di bayangan Amerika Serikat? Jika langkah ini diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya, kekuatan veto yang selama ini menjadi benteng utama Washington dan Tel Aviv di PBB akan kehilangan daya. Untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, ada retakan pada tembok itu. Dan di balik retakan, terlihat sebuah pemandangan baru. Suara-suara dari selatan global Afrika, Amerika Latin, Asia Barat yang selama ini ditekan ke pinggir ruangan, kini mulai terdengar lebih jelas. Dari markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, hingga pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di Addis Ababa dan Brasilia, percakapan mulai berubah nada. Ada pembicaraan tentang poros baru, tentang kelelahan pada model lama, yang dianggap hanya memperpanjang status quo. Dan Gaza selama ini sekadar latar berita perang, tiba-tiba menjadi pusat tanya jawab tentang keadilan dan arah masa depan sistem internasional. Langkah Prancis ini ibarat seseorang yang mengetuk meja keras. Di ruang rapat yang terlalu lama terjebak dalam diam. Tidak semua orang setuju, bahkan sebagian resah, tetapi semua dipaksa menoleh. Apakah ini hanya satu langkah simbolis, atau sebuah awal untuk menggeser pusat gravitasi politik dunia? Di trotoar Paris sore itu, turis masih berfoto di Menara Eiffel, sementara jauh di ruang sidang PBB. Sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi berat, mulai berputar. Apakah pengakuan dari satu negara di Eropa bisa memicu lahirnya tatanan baru bagi isu Palestina? Pertanyaan yang kini menunggu jawaban dari dunia, bukan hanya dari Paris. Di Yerusalem, berita pengakuan resmi Palestina oleh Prancis jatuh seperti palu besi di meja kaca. Dalam beberapa jam setelah konferensi pers di Istana Elysee, Kementerian Luar Negeri Israel memanggil duta besar Prancis. Di depan kamera, juru bicara mereka menyebut keputusan itu sebagai hadiah bagi terorisme. Sebuah langkah yang menurut mereka mengaburkan luka serangan 7 Oktober dan ancaman Hamas. Kata-katanya tajam, tetapi sorot matanya memperlihatkan lebih dari sekadar kemarahan. Ada kecemasan tentang apa yang akan datang ketika sekutu lama mulai berjalan di jalur sendiri. Di Washington, reaksi datang cepat. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas. Amerika Serikat tetap berkomitmen pada posisi yang tidak berubah dukungan penuh terhadap Israel. Di ruang sidang Kongres, senator-senator Partai Republik seperti Marco Rubio dan Tom Cotton berdiri satu persatu, menuding Macron telah bertindak sembrono. Mereka mengangkat kembali bayang-bayang 7 Oktober sebagai argumen, seakan peristiwa itu cukup untuk menutup pintu politik bagi Palestina selamanya. Di koridor Capitol Hill, kata berbahaya berulang-ulang diucapkan. Bagi mereka, langkah Prancis tidak hanya mengganggu diplomasi, tetapi juga bisa melemahkan posisi negosiasi Israel. Sementara itu, sebagian media Amerika mempertanyakan, apakah ini pertanda retaknya front barat dalam menyikapi konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun? Paris sendiri tampak tenang. Dari balkon Elysee yang diterpa, angin musim panas. Kota itu seperti menunggu badai yang bergerak dari timur. Tetapi di Tel Aviv, nada percakapan berubah tajam. Ancaman peninjauan kembali kerja, sama keamanan, pembatasan hubungan budaya, semua mengalir seperti arus listrik tegang dalam setiap siaran berita malam. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah kalimat yang diucapkan di Paris bisa memicu gelombang reaksi ribuan kilometer jauhnya. Dari Washington ke Yerusalem, kata-kata yang keluar dari Prancis menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini hanya luka harga diri atau permulaan dari pergeseran peta kekuatan diplomasi? Dan di balik semua itu, Gaza masih terbakar dalam keheningan yang membuat setiap pernyataan diplomatik terasa sangat kecil. Di tengah riuh kritik di Washington,
ada satu suara yang datang dari arah yang tak terduga. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang dikenal sering keras soal Israel, kali ini memilih nada yang berbeda. Dalam sebuah wawancara singkat di klub golf pribadinya di Bedminster, New Jersey, ia menjawab pertanyaan tentang keputusan Macron dengan senyum miring dan satu kalimat pendek. Saya rasa itu tidak penting. Mereka mau mengakui siapapun. Silakan saja. Kata-katanya ringan, hampir seperti komentar tentang cuaca, kontras dengan badai reaksi yang berkecamuk di ibu kota. Sementara para senator Partai Republik di Capitol Hill berdebat keras, menyebut langkah Prancis sebagai ancaman, Trump justru melangkah ke arah berlawanan. Ia tidak mengulang narasi tentang hadiah bagi Hamas yang banyak diucapkan koleganya. Tidak ada seruan marah, tidak ada ancaman. Nada santai itu menimbulkan keheningan sejenak di studio berita yang menyiarkan langsung komentarnya. Kamera menangkap ekspresinya yang dingin, seakan ia sedang berbicara tentang pertandingan golf, bukan tentang isu diplomasi yang mengubah wajah Timur Tengah. Reaksi ini langsung memicu diskusi baru. Banyak analis politik di Washington menilai, di balik kesederhanaan ucapannya, Trump sedang mengirim sinyal bahwa bahkan dalam lingkaran konservatif Amerika, tidak ada lagi suara tunggal tentang bagaimana menghadapi konflik Palestina-Israel. Perpecahan itu terlihat jelas antara Kongres yang penuh kemarahan dan seorang mantan presiden yang memilih untuk meremehkan. Dari luar, komentar ini memberi kesan aneh. Saat Tel Aviv dan Gedung Putih sibuk memadamkan bara akibat keputusan Prancis, Trump justru menambahkan lapisan lain dalam drama ini. Ia membuka celah bagi pertanyaan yang lebih besar, bukan tentang Macron atau Palestina, melainkan tentang ketidaksatuan di jantung politik Amerika. Dalam lanskap diplomasi yang biasanya kaku dan penuh protokol, satu kalimat santai di Bedminster mendadak terasa seperti garis tipis yang menandai perubahan arah angin. Di Brussels, di tengah bangunan kaca markas Uni Eropa yang biasanya tenang, keputusan Prancis mengakui Palestina terasa seperti batu dijatuhkan ke permukaan air. Gelombang pertama tidak hanya berputar di Paris, tetapi memantul ke London, Berlin, dan seluruh ibu kota barat. Selama beberapa dekade, kebijakan Timur Tengah dijaga rapi oleh sebuah konsensus, berbicara tentang kemanusiaan, tapi berhenti di garis pengakuan politik. Kini garis itu retak. Macron, dengan langkah tunggalnya, telah membuka sebuah ruang kosong yang membuat banyak sekutu merasa tidak nyaman. Inggris, yang tengah berjuang dengan tekanan opini publik pasca demonstrasi pro-Palestina di London, mendapati diri mereka berada di giur arus. Apakah tetap menahan diri atau mengikuti suara jalanan? Di Berlin, para lander politik Jerman menghadapi pertanyaan serupa, di mana kehatian-hatian sejarah berhadapan dengan pandangan generasi muda yang melihat Gaza sebagai luka moral. Dari sisi lain Atlantik, Washington menyadari dampak yang lebih luas. Selama ini Amerika dianggap jangkar yang menyatukan Barat dalam menghadapi isu-isu global. Namun ketika seorang anggota G7 keluar dari barisan, jangkar itu tampak longgar. Persatuan yang dulu bisa diandalkan, kini terlihat rapuh. Di kafe-kafe politik di Brussels, para diplomat mulai bertanya pelan-pelan, apakah ini awal dari politik luar negeri ala Eropa yang tidak lagi mengikuti Washington secara otomatis? Di ruang-ruang redaksi, para analis menyebut bahwa apa yang terjadi bukan sekadar krisis opini, melainkan tanda bergesernya kepemimpinan moral. Dari luar, dunia selatan menyaksikan perubahan ini dengan penuh perhatian. Langkah Prancis, betapapun kecil, menunjukkan bahwa di jantung aliansi Barat pun ada perdebatan. Retakan itu mungkin belum menghancurkan bangunan lama, tetapi cukup untuk membuat semua orang sadar bahwa persatuan Barat bukanlah dinding granit melainkan kaca yang bisa pecah jika tekanan terus bertambah. Dan sejak hari itu, kata konsensus di Eropa tidak lagi terdengar sekuat dulu. Di bawah cahaya sore Paris yang hangat, keputusan Prancis mengakui Palestina bergema lebih jauh dari sekadar sebuah deklarasi politik. Ia memantul di aula sidang umum PBB, di kafe-kafe politik Eropa, hingga ke jalan-jalan sempit Gaza. Dalam langkah ini, Prancis seakan berkata, sudah cukup 7 dekade dunia berdiri di ambang, melihat tanpa berani memecahkan kebuntuan. Dengan sikap ini, Paris menempatkan dirinya pada posisi kepemimpinan baru, bukan dengan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dengan keberanian untuk membuka jalur diplomasi yang lama tersumbat. Seperti batu kecil yang jatuh ke danau, riak yang dimulai di Elysee dapat berkembang menjadi ombak. Jika negara lain berani mengikuti, Palestina mungkin akan memperoleh bobot politik yang selama ini tidak dimilikinya. Bagi masyarakat internasional,
Ini adalah undangan untuk memikirkan kembali apa arti keadilan dan tanggung jawab bersama. Dunia sedang menyaksikan perubahan yang mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi benihnya telah ditanam. Jika percakapan ini terus tumbuh, kita bisa melihat sebuah proses baru. Negara-negara yang dulu diam, kini dipaksa untuk bersuara, dan isu Palestina tidak lagi hanya menjadi milik kawasan Timur Tengah, tetapi menjadi cermin untuk seluruh dunia. Apakah ini awal dari babak baru dalam sejarah? Apakah akan muncul tatanan diplomasi yang lebih inklusif, di mana suara dari selatan global mulai diperhitungkan? Pertanyaan ini belum ada jawabannya hari ini, namun langkah Prancis telah membuka pintu yang selama ini terkunci. Dan pada akhirnya, di balik berita, ada harapan sederhana, bahwa keputusan politik ini, sekecil apapun, bisa memberi ruang bernapas bagi anak-anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang tembok dan suara siren. Keputusan ini mungkin akan diuji waktu, akan diperdebatkan, bahkan ditentang. Tapi yang pasti, dunia tidak lagi sama setelah kata-kata itu diucapkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ini layak menjadi titik awal perubahan? Simpan video ini, bagikan pendapat Anda, dan tinggalkan komentar. Apa yang Anda harapkan dari masa depan setelah keputusan bersejarah ini?